Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Herlina Sabihi, guru SMP Negeri 10 Gorontalo, akan memberikan mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks eksplanasi. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Walaupun di masa pandemi ini pembelajarannya belum bertatap muka, diharapkan adik-adik tetap semangat untuk belajar serta memperhatikan protokol kesehatan, yakni menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, dan menggunakan masker. Baiklah, adik-adik, materi hari ini tentang teks eksplanasi dengan capaian pembelajarannya, yakni peserta didik memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dari teks deskripsi, narasi, puisi, eksplanasi, dan eksposisi dari teks visual dan audiovisual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Peserta didik menginterpretasikan informasi untuk mengungkapkan simpati, kepedulian, empati, atau pendapat pro dan kontra dari teks visual dan audiovisual. Peserta didik menggunakan sumber informasi lain untuk menilai akurasi dan kualitas data serta membandingkan informasi pada teks. Peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai topik aktual yang dibaca dan difilsa. Itulah capaian pembelajaran yang kita harapkan. Kemudian ada tujuan pembelajar. Tujuan pembelajaran tersebut, peserta didik mampu mencermati video dengan lancar dan saksama. Peserta didik mampu memahami informasi dan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, literal, konotatif, dan kiasan. Peserta didik mampu mengidentifikasi objek, fenomena, dan karakter. Peserta didik mampu mengungkapkan pendapat pro dan kontra dari teks visual dan audiovisual. Itulah tujuan pelajaran. Lanjut dengan ciri-ciri teks eksplanasi. Adapun ciri-ciri teks eksplanasi, yang pertama memuat informasi berdasarkan fakta, kedua bersifat keilmuan, tiga terdapat hubungan sebab akibat peristiwa, menggunakan istilah ilmiah, menggunakan kata bilangan. Itulah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Lanjut, ada jenis-jenis teks eksplanasi. Teks eksplanasi tersebut ada 4, yakni jenis eksplanasi sekuensial, eksplanasi kausal, eksplanasi teoritis, dan eksplanasi faktorial. Untuk itu, jenis eksplanasi sekuensial yakni jenis teks yang menjelaskan rincian tahapan suatu fenomena, misalnya rantai makanan. Kemudian, jenis eksplanasi kausal yakni teks yang menjelaskan asal mula atau penyebab terjadinya perubahan pada suatu hal secara bertahap. Jenis eksplanasi teoritis yakni teks yang berisi spekulasi kemungkinan yang bisa terjadi di balik
suatu fenomena alam. Eksplanasi faktorial yakni teks yang menjelaskan tentang efek serta hasil dari suatu proses. Itulah jenis-jenis teks eksplanasi. Lanjut. Kemudian, struktur teks eksplanasi. Pada struktur teks eksplanasi tersebut ada pernyataan umum, ada deretan penjelas dan interpretasi simpulan. Setelah struktur teks eksplanasi ada jenis-jenis makna kata. Jenis-jenis makna kata tersebut ada makna denotatif. Makna denotatif adalah makna yang sebenarnya. Misalnya, kata bunga. Bunga yang sering kita lihat di taman. Makna konotatif adalah jenis makna kata yang ditambahkan dengan makna denotatif yang berhubungan dengan nilai rasa. Makna literal berhubungan dengan makna harfiah atau makna lugas. Misalnya, hati-hati di hulu sungai ini, banyak buaya. Kalimat tersebut merujuk kepada hewan reptil berdarah dingin. Referensi, buaya mengacu pada jenis binatang buas yang berbahaya. Makna kiasan. Kata kiasan dipakai memberi rasa keindahan dan penekanan pada hal yang disampaikan. Misalnya, wajahnya bagaikan rembulan. Itulah jenis-jenis dari makna kata. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.